Shalom, selamat pagi kepada saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kini tiba saatnya kita merenungkan bareng sejenak firman Tuhan guna bekal kita untuk melakukan aktivitas kita di pagi hari ini. Untuk itu kita akan lebih dahulu berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan dengan rasa syukur terima kasih oleh karena tuntunan-Mu kami boleh mempersiapkan untuk melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Memberkati kami ketika kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai bekal kami pada pagi hari ini. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu, boleh tinggal dalam hati kami, menyertai hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan ini. Kiranya kami semuanya boleh mendapatkan berkat rohani dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran kita pada pagi hari ini adalah terlanjur janji. Sebuah perikop yang menarik, sebuah kisah dari perjalanan di Yosua ketika mereka membinasakan, mengalahkan bangsa-bangsa kafir yang tinggal di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Banyak bangsa-bangsa yang sudah dikalahkan dan akhirnya ada sebuah negeri namanya negeri Gibeon dengan suku bangsa Gibeon, disebut orang-orang Gibeon. Ketika melihat sepak terjang dari orang-orang Israel ini, mereka takut akan binasa, takut akan dikalahkan. Itulah sebabnya tua-tua mereka bersama dengan rakyat berusaha untuk melakukan modus penipuan kepada bangsa Israel. Lalu mereka bersepakat untuk menipu bangsa Israel dengan menggunakan pakaian, menggunakan terompa yang sudah bodol-bodol, koyak-koyak. Demikian juga mereka menyediakan roti yang sudah berjamur dan juga makanan lain-lainnya. Nah, itulah sebabnya sebelum mereka sampai ke negeri Gibeon, mereka mendatangi siapa? Mendatangi Yosua dan bangsa Israel. Lalu mereka berbicara, ini loh, kami ini orang jauh, lihat perbekalan kami, lihat pakaian kami, lihat roti kami, lihat badan kami sedang mengadakan perjalanan jauh. Itulah sebabnya mari kita mengadakan suatu persetujuan, kita mengadakan mengikat perjanjian. Cuma yang kasih Tuhan, rupa-rupanya Yosua ini terkena dengan modus yang dilakukan oleh bangsa Gibeon. Dan akhirnya bersama tua-tua mereka mengadakan ikatan perjanjian. Kita baca dalam Yosua pasal yang ke-9. Yosua pasal ke-9 ayatnya yang ke-15. Yosua pasal ke-9 ayat 15. Maka Yosua pun mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Luar biasa. Ya,
kita melihat banyak sekali modus-modus yang dilakukan oleh penipu-penipu pada zaman sekarang ini. Dan Joshua pun pada zaman dulu terkena tipuan tersebut. Lalu ayat yang ke-14. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Saya ulangi. Lalu orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, maksudnya orang-orang Gibeon, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Keputusan yang diambil oleh bangsa Israel ini tidak berdasar atas keputusan Tuhan. Dan ternyata sudah sering kasih dalam Tuhan. Orang Gibeon hanya tinggal di depan. Bukan jauh. Tetapi apa? Hanya dekat-dekat saja dengan perjalanan bangsa Israel. Oleh karena mereka sudah memutuskan ya, mengikat perjanjian, ya terpaksa mereka harus apa? Harus menyetujui ataupun juga harus melakukan, menunaikan apa isi perjanjian, ikatan perjanjian tersebut. Dan bangsa Gibeon tidak dikalahkan ataupun juga bangsa Gibeon tidak dimusnahkan. Dan seharusnya mereka ini pun juga ikut dimusnahkan. Cuman dikasih Tuhan, kita melihat bahwa keputusan yang diambil secara gerusa-gerusu, keputusan yang diambil secara keburu nafsu, hanya melihat kelihatannya, namun tidak melakukan keputusan ini bersama-sama dengan Tuhan, dan hasilnya ini adalah apa? Berdampak pada masa-masa yang akan datang bagi bangsa Israel. Bahkan juga bisa berdampak pada orang-orang Gibeon sendiri. Kita baca selanjutnya di sana dijelaskan bagaimana nasib orang-orang Gibeon ketika dia harus melakukan modus penipuan tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan? Ketika kita mengikat satu perjanjian, entah itu pernikahan, perceraian, ataupun juga misalnya pekerjaan, dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang harus diputuskan. Ketika kita melupakan Tuhan dan keputusan tersebut, seperti hanya dilakukan oleh orang Israel, akhirnya membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Perceraian, kalau dilakukan secara gusra-gurusu, tergesa-gesa karena nafsu, akhirnya yang menjadi korban adalah siapa? Anak-anak mereka. Demikian juga pernikahan yang salah, oleh karena dilakukan dengan gerusa-gerusu, akhirnya menimbulkan hal-hal yang negatif dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Itulah sebabnya, apapun yang kita lakukan, baik itu mengikat perjanjian satu dengan yang lain, demikian juga keputusan-keputusan yang lain, marilah kita libatkan dalam kehidupan kita. Kita libatkan dalam masalah tersebut siapa? Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus bisa mengarahkan jalan kita, mengarahkan keputusan kita untuk hal-hal yang lebih baik. Oleh karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kita. Pada pagi ini, renungan pendek kita pada pagi ini menggugah kita masing-masing untuk selalu dan selalu melibatkan keputusan kita dengan Tuhan. Bukan bertindak seenaknya, bertindak gerusa-gerusu, bertindak keburu nafsu,
Namun marilah, apapun keputusan-keputusan yang kita lakukan, kita melibatkan Tuhan. Sehingga berkat-berkat yang limpah melalui keputusan-keputusan ini. Dan Tuhan Yesus memberikan pengarahan kepada kita, agar kita keputusan ini, keputusan kita tidak akan salah lagi. Selamat pagi, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat damai sejahtera, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.